Profil PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933. Unilever menghasilkan produk-produk mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Rexona, Sunsilk, Vaseline, Lynxo, dan banyak produk lainnya. PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang berhasil dalam penerapan knowledge management. Misi dari Unilever Indonesia ini sendiri adalah meningkatkan vitalitas hidup, dan hal ini dapat dilihat dari produk-produk yang inovatif, unggul, dan ekonomis. Dan selama ini tujuan dari Unilever Indonesia yaitu bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan lewat brandnya. Bagi Unilever sendiri, SDM adalah pusat dari seluruh aktivitas perusahaan, di mana mereka memberikan prioritas kepada mereka dalam mengembangkan sisi profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Unilever Indonesia sebagai perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial, yaitu dengan menjalankan program Corporate Social Responsibility ataupun CSR yang luas. Keempat pilar programnya adalah lingkungan, nutrisi, hygiene, dan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan mengenai apa saja penerapan knowledge management yang sudah diterapkan oleh PT Unilever Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia, yang mana mereka menggunakan komunikasi pemasaran yang bersifat one voice dan pengembangan SDM bagi karyawannya. Nah, One Voice ini adalah sebuah sistem komunikasi yang dapat mengkoordinasikan seluruh pesan komunikasi, serta memiliki misi yang tepat dalam tujuan untuk meraih konsumen. Walaupun dalam perusahaan ini terdapat banyak ide yang berbeda-beda. Nah, sistem komunikasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pencitraan dari sebuah produk, tetapi juga dapat menimbulkan hasil penjualan yang lebih baik bagi produk yang telah dipasarkan oleh perusahaan. Nah, One Voice juga telah berhasil untuk memaksimalkan pesan positif dari brandnya, serta meminimalkan pesan negatif dari sebuah brand yang telah dipasarkan, serta dapat menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai dari produk yang telah perusahaan itu pasarkan. Nah, itu ada pengembangan SDM-nya, di mana dalam bagian ini karyawan ini merupakan aset yang sangat berharga bagi PT Unilever Indonesia, sehingga itu PT Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capitalnya yang bersifat komprehensif, di mana hal-hal yang dapat dilakukan adalah membuat performance development programnya ataupun PDP, yaitu di mana karyawan ini melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan kemampuannya sendiri, serta setiap pertengahan tahun ini biasanya PDP memonitor melalui continuous improvement discussion, di mana CI ataupun CIED untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya coaching di PT Unilever. Jadi budaya coaching di sini adalah menjelaskan bahwa bagaimana seorang senior manager ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan yang tergabung di dalam departemen tersebut. Jadi di dalam suatu departemen terdapat yang namanya senior manager, dan senior manager di sini itu berfungsi untuk memimpin karyawan. Jadi apa yang harus dikerjakan karyawan itu langsung dipimpin oleh manajer. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat untuk kemajuan, untuk keberlangsungan dari perusahaan Unilever tersebut. Kemudian membantu karyawan. Jadi jika ada karyawan yang kesusahan dalam menyelesaikan jobsnya, menyelesaikan tugasnya, maka senior manager diminta untuk diharapkan untuk bisa membantu karyawan tersebut. PT Unilever dalam hal ini menetapkan seseorang menjadi coaching. Mereka diberikan pelatihan agar mengetahui teknik-tekniknya. Jadi PT Unilever itu menetapkan coaching tersendiri atau pelatihan tersendiri, pelatih tersendiri dalam jobs yang penting di dalam PT Unilever.
Namun sebelum coach tersebut, pelatihan tersebut itu melatih orang lain, pasti tentu dia harus mengetahui materi atau hal yang harus dia kerjakan, yang nanti dikerjakan oleh karyawan itu. Maka terlebih dahulu coaching tersebut diberikan pelatihan agar menguasai materi yang akan diajarkan. Jadi budaya coaching di Unilever ini disebut dengan building leaders as generative coach. Demikian. Penerapan knowledge management lainnya pada PT Unilever Indonesia yaitu adanya budaya sharing knowledge. Jadi sharing knowledge ini bisa dilihat dari program Learning Champion pada PT Unilever Indonesia. Ini merujuk pada senior manager PT Unilever yang akan secara sukarela bersedia untuk berbagi pengetahuan dan juga pengalaman mereka terkait dengan keahlian dan juga bidang mereka masing-masing. Jadi adapun hal-hal yang dilakukan dalam program Learning Champion ini seperti memberikan achievement ataupun penghargaan bagi karyawan ataupun manajemen yang telah berhasil berkontribusi untuk berbagi pengetahuan atau pengalaman mereka. Kemudian ada retrospect, ini berupa program penulisan tasik ataupun pengetahuan sehari-hari mereka dalam pekerjaan yang selanjutnya jika tulisan mereka itu dianggap baik akan dipublikasikan pada situs departemen mereka. Kemudian ada SOLAR atau Share of Learning and Discussion. Jadi pemimpin-pemimpin perusahaan Unilever Indonesia yang berada di luar negeri akan datang sebagai narasumber untuk memberikan ataupun membagikan pengetahuan dan juga pengalamannya pada karyawan Unilever Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada dengan Good Idea. Good Idea ini merupakan inisiatif yang memfasilitasi karyawan untuk menyampaikan ide mereka secara sederhana yang dapat menguntungkan perusahaan dari berbagai sisi. Perkenalkan, saya Cino Fernando Manado, NIM 20130142. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Jelita terkait dari budaya sharing knowledge. Jadi yang kelima itu terdapat strategi teknologi informasi pada PT Unilever. Jadi pada PT Unilever ini mereka sudah menjalankan sistem IMC, yaitu Integrated Marketing Communication. Strategi ini merupakan suatu strategi untuk menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan, di mana cara ini agar mereka itu bisa saling mengetahui informasi antara satu dengan satu yang lain. Cara ini juga bisa digunakan sebagai cara agar lebih dekat dengan customer. Jadi mereka itu menggunakan cara ini agar bisa lebih dekat atau bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer mereka, dan juga bisa lebih mengenalkan produk-produk dari perusahaan tersebut. Yang keenam itu ada fasilitas untuk knowledge sharing. Jadi di sini terdapat 3 fasilitas yang sudah digunakan. Yang pertama itu ada learning center di Mega Mendung Puncak seperti e-learning. Yang kedua itu ada knowledge club online dan online library seperti pada perpustakaan online. Yang ketiga itu ada intranet yang berisi semua informasi perusahaan terutama yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia. Implementasi knowledge management bagi suatu perusahaan itu sangat diperlukan, karena akan memberikan suatu dampak positif pada proses bisnisnya secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat knowledge management sendiri ada beberapa bagi perusahaan Unilever. Yang pertama, adanya penghematan waktu dan biaya, yaitu bagaimana perusahaan memanfaatkan waktu dan biaya yang ada untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, peningkatan pada aset pengetahuan, yaitu di mana untuk membantu para karyawan agar bisa lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam pengembangan produk untuk perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Dan yang keempat, peningkatan produktivitas, yaitu sebuah pengetahuan yang sudah ada akan digunakan untuk pengembangan produk lain, sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan akan terbantu dan meningkat. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih.